setiap kami dengan urapan-Mu ya Tuhan. Pujian sudah kami naikkan Tuhan. Kami sudah bertepuk tangan, kami sudah bersorak-sorai, kami sudah melompat-lompat Tuhan, menyatakan kebaikan-Mu melalui pujian-pujian yang sudah kami lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan karena Roh Kudus itu tertib Tuhan, ada waktunya bagi kami untuk memuji, tetapi juga ada waktunya bagi kami untuk duduk diam, mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Dan inilah bagimu Roh Kudus untuk Engkau berkarya. Inilah bagimu Roh Kudus untuk Engkau menjamah setiap jiwa yang ada di ruangan ini maupun yang ada sedang mengikuti live streaming Tuhan. Umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini Tuhan adalah orang-orang pilihan dan mereka sangat berharga di mata-Mu Tuhan. Jika sepanjang minggu ini Engkau telah memampukan mereka Tuhan untuk beraktivitas dengan rutinitas, di sana mungkin ada berkat tapi juga ada masalah. Tetapi mereka boleh ada hari ini di tempat ini bersama dengan kami. Itu semua karena ada tujuan yang Engkau ingin ajarkan kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami siap untuk belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih teman-teman. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi menjelang siang. Atau tepatnya siang ya, jam 11 ya. Karena tadi jam 8 masuk, nggak tahu cuaca di luar hujan, gerimis kah, ini nggak tahu kita. Saya mendung Pak ya. Puji Tuhan, luar biasa. Sampai kursi harus tambah, saya tadi tanya sama Pak Willy. Wih, berarti baru ini Pak, beberapa bulan ini, oh luar biasa, Tuhan berkati pelayanan di tempat ini. Sebelum saya sampaikan kebenaran firman Tuhan, seperti halnya di sesi pertama, oleh karena kemurahan Tuhanlah saya boleh ada di hadapan Bapak Ibu dan saya menaikkan syukur saya kepada Tuhan Yesus. Begitu juga dengan gembala di tempat ini, Ibu Gembala dan juga majelis. Terima kasih penghargaan setinggi-tingginya dari saya karena saya diizinkan untuk kedua kalinya ada di tempat ini bersama-sama dengan Bapak Ibu semuanya. Tentunya ada perubahan, ya, perubahan tambah tua. Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya akan mengambil tema di dalam pemberitaan firman Tuhan yaitu tujuan kehidupan. Kalau pagi tadi berbicara masalah belajar dari pengalaman, hari ini kita akan belajar tujuan kehidupan. Ada satu pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada kita semua, jawab di dalam hati. Karena jawaban itu akan menentukan Anda pagi hari ini mampu menangkap firman Tuhan atau tidak. Ini pertanyaannya saudara, apa tujuan Anda di sini, di ruangan ini? Karena ketika Anda menjawab dengan tepat saudara, berarti sebelum Anda ke sini, Anda sudah mempersiapkan itu dengan tepat. Kalau tujuan Anda di sini, misalkan, ya karena hari Minggu, dan saya harus ibadah karena orang Kristen, saudara. Apakah itu salah? Tidak juga. Tetapi kalau sebatas itu tujuan saudara pagi hari di sini saudara, mungkin persiapan Anda sebelum ke tempat ini kurang maksimal. Ya. Tujuan Anda ke sini mungkin alasannya supaya nanti pengerja Pak Gembala tidak WA. Kemarin Minggu kemana, nggak hadir, atau ditelepon. Daripada ditelepon datang aja lah duduk di pojok. Bukan berarti di pojok nggak sungguh-sungguh ya enggak ya. Supaya pokoknya absen sajalah saudara. Kalau itu tujuan Anda saudara, Anda di sini nanti nggak akan mendapatkan apa-apa. Karena persiapan yang Anda lakukan itu ya seperti itu. Sebagai contoh saudara, tujuan saya di tempat ini ya adalah menyampaikan isi hati Tuhan kepada saudara. Makanya saudara, 1 minggu setelah hambanya Pak Gembala telepon saudara, kan saya tahu tujuan saya di sini adalah menyampaikan firman Tuhan. 1 minggu itu saya persiapan saudara. Menyiapkan materi, menyiapkan slide, berpuasa, berdoa, bukan karena kalau nggak di sini nggak berpuasa, kita pelayanan kita ada jam-jam puasa saudara. Ya. Pagi bangun pagi saudara, memastikan semuanya itu aman, mobil yang mau dipakai ban diperiksa dulu, karena kemarin sempat kurang angin. Jangan sampai ini nanti ada masalah di jalan. Saya pastikan mobil bannya aman. Ya.
Dengan siapa saya harus ke sini? Saya ajak anak saya, saudara. Ya. Itu semuanya sudah saya perhitungkan karena tujuan saya jelas ada di sini. Berikutnya karena tujuan saya ada di sini, saudara, saya berpikir dari Tanah Hitam ini, dari Kamke, saya lewat mana? Mau lewat Ring Road kah atau lewat Skyland? Hitung-hitungan ini. Ya. Akhirnya saya putuskan lewat Skyland sajalah. Ya. Karena ada tujuan yang jelas, karena ada sesuatu yang sangat jelas spesifik, maka semua persiapan itu saya siapkan dengan baik. Nah, kalau saudara pagi hari ini ada di tempat ini tujuannya adalah untuk mendengarkan isi hati Tuhan, saya yakin saudara itu dari kemarin itu sudah mempersiapkan diri. Ya, baju yang mau dipakai, apalagi ibu-ibu sudah dipasang di lemari, Pak besok pakai ini, anak-anak pakai ini. Ini pengalaman saya dengan istri, saudara. Ya, kayak begini nih hasil karya istri saya, saudara. Kalau hasil karya saya sendiri paling-paling mentok batik, saudara. Karena batik itu masuk di segala zaman, segala cuaca. Ya, pasti saudara kalau hari ini karena ingin rindu untuk mendengarkan sabda Tuhan, saudara malam itu sudah atur baik-baik waktu untuk istirahat, supaya besok di gereja tidak ngantuk. Berangkat begitu juga sedemikian rupa diantisipasi bahwa dari rumah ke sini perkiraan segini. Kalau nanti ada hambatan sedikit, tapi karena ini minggu pagi nggak ada macet-macet lah. Mungkin ya kalau ada kejadian yang di luar daripada kita prediksi ya. Tetapi itu juga harus masuk di dalam rencana yang ada, saudara. Nah, ketika itu semua terencana, saudara duduk di tempat ini disiapkan dengan baik, tidur baik, bangun tidur. Tadi sudah mandi, mungkin ada sarapan sedikit, dan saat ini duduk, itu pikiran enak. Memuji Tuhan enak. Coba kalau yang Bapak Ibu semuanya tadi pagi begadang, ya pokoknya besok minggu datang deh. Tidur jam 4 pagi karena main game. Ya. Habis pujian semangat, sekarang duduk dengar firman Tuhan, lemes saudara. Udah jam-jam segini ini jam-jam enak memang. Ya, cuacanya AC-nya pas, saudara. Tapi saya yakin bahwa setiap kita yang ada di tempat ini tujuannya satu, yaitu ingin mendengarkan isi hati Tuhan. Amin. Harus amin, saudara. Nah, berbicara masalah tujuan, saudara. Saya ulangi lagi, tema kita adalah tujuan kehidupan. Berbicara masalah tujuan, itu ada prinsip-prinsip tujuan yang harus kita ketahui, di mana ini saling nyambung. Kalau di situ tidak, saudara, kita tidak pahami, maka jangan salahkan sampai usia yang seperti ini, mungkin kepala 4, kepala 5, kita masih muter-muter. Karena tujuan itu enggak ada. Yang pertama ya, prinsip-prinsip tujuan. Yang pertama adalah Tuhan kita adalah Tuhan yang memiliki tujuan. Ketika Allah menciptakan alam semesta, itu memiliki tujuan, saudara. Enggak ada Tuhan, sudah pokoknya buat bumi sudah. Ya. Pokoknya buat alam semesta matahari tak buat deh, enggak tahu tujuannya. Pasti ada dalam pikiran Tuhan itu tujuan. Karena apa? Di hari ke-7 selesai Tuhan istirahat, Tuhan mengatakan semuanya amat sangat baik. Berarti itu sudah direncanakan, ada tujuan Allah di sana. Berikutnya saudara, prinsip yang berikutnya adalah segala sesuatu dalam dunia ini memiliki tujuan. Segala sesuatu. Berarti nyamuk pun ada, itu kan ada tujuannya, saudara. Tujuannya apa? Saudara, supaya kita hati-hati, enggak sembrono kalau tidur di luar, kan begitu. Ya. Segala sesuatu yang ada di dunia ini memiliki tujuan. Prinsip berikutnya, tidak semua tujuan telah diketahui. Nah ini, mulai di sini nih, mulai kita coba berpikir, saudara. Allah memiliki tujuan. Semua yang ada itu memiliki tujuan. Tetapi pertanyaan, tidak semua tujuan itu telah diketahui. Saudara sudah ada yang memahami bahwa saudara hadir di dunia ini memiliki tujuan yang jelas bersama dengan Tuhan? Atau masih bimbang? Nanti kita akan lihat, saudara, seperti apa maunya Tuhan. Ya, jika tujuan tidak diketahui, maka penyimpangan pasti terjadi. Ya, saudara. Kalau saya tadi misalkan dari Kamke mau ke Jayapura tidak ada tujuan ke sini, penyimpangan itu terjadi. Saya akan muter-muter, saudara. Enggak langsung ke sini. Sudah di Jayapura mungkin saya akan muter begini dulu. Ya. Ataupun saya sudah tahu pelayanan di sini, tapi saya tidak tahu jam ibadahnya jam berapa. Saya akan nyantai-nyantai aja. Sudah jam 8 di Jayapura, mungkin saya masih di parkiran, ya,
mungkin saya masih ngopi dulu. Ya. Kemarin saya pastikan lagi ke Pak Hadi, Pak Hadi, saya minta maaf saya lupa ibadahnya kalau nggak salah jam sekian kan, mohon dikoreksi. Saya bilang, iya Pak jam 8, oke baik. Nanti jangan sampai pikiran konsep di gereja kami yang jam 9, saya datang jam 9 ke sini. Waduh, itu berarti tujuan saya nggak spesifik saudara. Ya. Jadi jika tujuan tidak diketahui maka penyimpangan itu pasti terjadi saudara. Sudah pasti itu sudah. Kalau tujuannya itu tidak tahu saudara pasti itu penyimpangan. Karena melenceng dari panah itu akan geser keluar sedikit, bahkan dikeluar dari lingkaran. Nah berikutnya prinsip tujuan adalah untuk mengetahui tujuan jangan bertanya pada sesuatu. Ya, tapi bertanyalah pada penciptanya. Kita semuanya percaya bahwa pencipta kita itu Allah di dalam nama Yesus, saudara. Kita yakin dan kita percaya itu. Jadi kalau misalkan saudara masih bingung, tanyalah kepada Tuhan. Bacalah firman Tuhan, di situ ada rencana-rencana Tuhan, saudara. Berikutnya, tujuan hanya dapat ditemukan dalam pikiran penciptanya. Jadi kalau kita ingin mengetahui, ngapain aku di Jayapura, enak-enak di Jawa, teman banyak bersama dengan keluarga besar, kenapa harus jauh meninggalkan itu semuanya? Meninggalkan kenangan, ya, meninggalkan mantan-mantan yang ada waktu itu, ya, dan harus ada di sini. Kalau itu saya nggak tanyakan kepada Tuhan, saudara, saya akan melenceng dari panggilan. Berikutnya yang terakhir adalah tujuan adalah kunci pencapaian dan kepuasan. Saudara, hidup kita akan puas, hidup kita akan bahagia kalau itu sesuai dengan tujuan Allah. Katakan amin saudara. Amin. Karena kalau melenceng nggak ada damai saudara. Kalau melenceng tidak ada damai saudara. Pasti gelisah. Saudara meskipun dianugerahi kekayaan, ya itu tidur tidak enak. Karena saudara akan bingung ini taruh di mana, mobil parkir di mana, nanti tergores, itu akan seperti itu. Karena kekhawatiran ada saudara. Tetapi ketika mengetahui tujuan Allah dengan pasti dan saudara ada di sana, maka ada damai, adanya keamanan, rasa nyaman ada di sana saudara. Ini prinsip-prinsip kehidupan, prinsip-prinsip tujuan yang perlu kita pelajari. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu menetapkan tujuan Allah di dalam kehidupan kita. Setiap Bapak Ibu yang ada di tempat ini, Tuhan itu sudah merancangkan tujuan. Jadi kalau Bapak Ibu masih belum tahu, ya bertanyalah kepada hamba-hamba Tuhan di tempat ini, minta bimbingan supaya Tuhan membukakan itu ya. Tujuan akhir Allah untuk masing-masing kita ialah supaya kita semakin dan semakin menyerupai anaknya. Ini tujuan Allah secara umum saudara. Di dalam setiap kehidupan kita, Allah menginginkan setiap orang yang percaya, yang dipanggil secara khusus untuk menjadi percaya kepada Kristus adalah supaya semakin dan semakin menyerupai anaknya. Itu ada di dalam Hai pemain satu, siap hadapi tantangan ini? 29 saudara. Sebab semua Masuki Valorant dan main sebagai salah satu agen global dari penjuru dunia. Gabungkan FPS, kekuatan supernatural, dan ratusan strategi taktis. Persiapkan saudara sudah dipilih dari semula. Mungkin kakak, adik, orang tua saudara mungkin masih ada yang belum percaya kepada Kristus. Tetapi dari semula saudara sudah dipilih oleh Allah untuk menjadi ambil bagian menjadi kewarganegaraan surga saudara. Saudara sudah ditentukan sebelum saudara lahir untuk nanti menjadi pengikut Kristus. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya serupa dengan gambaran anaknya. Berikut pertanyaannya adalah serupa dalam hal apa gitu loh. Apakah wajahnya harus seperti Kristus? Kita operasi plastik. Apakah rambutnya harus seperti yang digambar-gambar tuh kita harus gondrong panjang gitu saudara. Maaf saja, kalau misalkan harus seperti itu saudara, yang paling kasihan, minta maaf ya, teman-teman kita Papua, harus lurus, harus rebonding dulu kalau mau panjangin. Kalau kita misalkan mengikuti, ya serupa dengan Kristus dalam fisiknya, padahal belum tentu juga fisik Kristus seperti itu. Karena ini kan lukisan saja dari Da Vinci saudara. Dan kita sudah sudah masuk memanipulasi pikiran kita bermimpi lihat foto itu Yesus. Kita nggak tahu nanti ketika di surga seperti apa wajahnya Tuhan.
Tetapi yang dimaksud serupa dalam gambaran, serupa dengan anaknya adalah bukan fisik, saudara. Setiap kita yang hidup, itu kita ditentukan dengan 3 ini, saudara. Ada pola pikir kita, ya. Ada lagi tutur kata kita, dan cara kita bertindak, saudara. Ini harus serupa dengan Kristus. Ini harus serupa dengan Kristus. Yang pertama, pola pikir Kristus, saudara. Ini saya berbicara pengalaman Kristus ketika dia di dunia. Pola pikirnya itu pola pikir yang ketika lawan menjebak itu, jawaban Kristus itu selalu berdasarkan firman gitu loh. Jadi dia tidak terpeleset kata. Ya, sekarang kan banyak nih orang terpeleset kata nih. Ya, kemarin saya nonton stand up komedinya ini, Somasi itu, Deddy Corbuzier kan. Jadi ada stand up komedi yang ngeluh, sekarang ini sebagai stand up kita ini susah. Kita mau bicara agama, nanti ada yang demo. Mau bicara sosial, ada yang tersinggung. Mau bicara salah satu suku, nanti di demo. Mau bicara profesi, nanti profesi itu enggak terima. Lalu mau bicara apa kita ini? Mereka mengeluh, saudara. Ya. Tetapi kalau punya hikmat, nyaman-nyaman saja. Kristus beberapa kali dijebak dengan suatu pertanyaan dan suatu kasus, dan dia tidak salah kata, ya, karena dia pikirannya itu berdasarkan firman. Contoh kasus nih, saudara, pola pikir Kristus ketika Tuhan dijebak orang-orang Farisi, statementnya tentang membayar pajak, saudara. Ada di Matius itu. Saya tidak akan membacakan cerita ayatnya, saudara. Saudara saya yakin karena sudah Kristen puluhan tahun sudah tahulah cerita ini. Ya. Tentang bagaimana Kristus ditanya oleh orang-orang Farisi, ya, untuk berunding, saudara. Untuk berunding dan pertanyaan yang menjebak. Jadi intinya seperti, guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar dan jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, bla bla bla. Lanjut, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Kalau sebagai konsep orang Yahudi, saudara, enggak harus membayar pajak kepada kaisar. Ya. Tetapi Kristus di sini dengan hikmat Allah, dia mengetahui bahwa ini adalah jebakan, maka pola pikirnya itu berbeda. Langsung dia minta, mana uangnya? Sini, tunjukin kepadaku. Ketika ditunjukkan bahwa itu adalah gambarnya kaisar, saudara, maka Tuhan Yesus jawabannya itu luar biasa, saudara. Yang ke kaisar, kasihlah ke kaisar. Yang ke Tuhan, kasihlah ke Tuhan. Akhirnya dari pertanyaan jawaban ini, saudara, dia dengan pola pikir yang ada ini bebas dari jebakan yang ada. Kalau Kristus membayar, nggak usah bayar pajak ke kaisar, ya, karena dia orang kafir yang telah menjajah bangsa kita. Saudara, saat itu juga, ya, itu akan dimanipulasi, ya, akan ada demo-demo, ya, dan mengerahkan pasukan Romawi untuk menangkap Kristus, saudara. Maka gagallah rencana disalib, mati di atas kayu salib. Ini cara-cara iblis untuk untuk menggagalkan Kristus menuju salib, saudara. Ya. Ini contoh kasus tentang perkataan, saudara. Berikutnya tadi saya sampaikan, yang kedua, serupa dengan apa? Serupa dengan tutur kata Kristus, saudara. Kristus apakah pernah marah? Ya. Tetapi marahnya dia itu marah dengan topik, marah dengan tema. Tidak marah membabi buta tanpa ada tujuan yang jelas. Kita perlu belajar di sini, saudara. Kita manusia itu juga memiliki emosi. Marah itu tidak salah, saudara, sepanjang ada di jalur, ada di garisnya itu, saudara. Marah akan salah ketika saudara menghina, ketika saudara melecehkan martabat orang, itu sama dengan merendahkan Tuhan berarti. Tetapi ketika kita marah itu sesuai dengan topik yang ada. Kalau masalahnya misalkan istri karena telat masak, ya marahlah dengan masalah nasi saja deh. Jangan marah yang masalah kemarin-kemarin, ya, masalah sepatu yang belum disemir, istri masak nyemir-nyemir sepatu, ya. Masalah yang sayur kemarin, malah masalahnya marahlah dengan yang nasi yang telat, kenapa? Kok enggak masak? Mau ngajak makan di luar, ayo. Enggak jadi marah, saudara. Ya. Kristus menggunakan ilmu komunikasi, saudara, di dalam bertutur kata ini
seperti halnya dipelajari oleh orang-orang saat ini sudah. Jadi dia menggunakan itu REDS, saudara. Ada di situ respect, empathy, audible, clarity, dan humble. Ini semuanya saudara, dia pakai ketika dia mengajar. Makanya ketika dia mengajar, itu orang-orang kagum dengan pengajarannya saudara. Ada di sana. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Mengajarnya, tutur katanya, ya. Ini yang kita harus serupa dengan Allah. Jangan sedikit-sedikit kita mengatakan yang orang-orang katakan di luar sana. Ya, nggak apa-apa kalau ada babi lewat, babi, nggak apa-apa, tunjuk aja. Ya. Tapi ketika masalah, ketika ada anjing lewat, saudara bilang babi. Nah ini penglihatan saudara salah. Ketika ada anjing lewat, dia bilang anjing gitu. Tapi jangan sampai saudara, teman saudara lewat, anjing. Waduh. Ya, tapi memang di dalam budaya-budaya tertentu itu katanya simbol daripada keakraban, betul ya. Kami kalau di Malang juga seperti itu, kadang-kadang kalau teman lama gak ketemu, ya kalimatnya seperti itu, saudara. Tapi kalau sesama teman, sesama apa gitu, katanya itu simbol keakraban. Tapi sebagai orang percaya, saudara, kita nggak mengucapkan itu pun sebenarnya sudah akrab gitu loh. Jangan ikut-ikutan, ini sudah budaya kami, ya nggak usah saudara. Nanti saudara akan lupa ketika berbicara dengan orang lain, itu yang terucap, masalah saudara. Itu masalah. Jadi Kristus itu di dalam tutur katanya, itu juga harus menjadi panduan kita supaya serupa di sana. Berikutnya saudara, di dalam bertindak. Ini juga dia pernah diperhadapkan dengan suatu kasus, perempuan yang berzina, saudara. Ayat saya akan bacakan ayat yang kedua ya. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya, ia duduk dan mengajar mereka. Ini kronologinya Alkitab katakan Yohanes seperti ini, pagi-pagi Kristus mengajar orang-orang di bait Allah. Kalau saya analogikan mungkin saya sedang mengajar saudara, semuanya ingin mendengarkan. Tiba-tiba dari luar nih ada orang nih, ya ahli-ahli Taurat nih, ya majelis-majelis yang gak jelas nih saudara, datang membawa perempuan nih. Ini ada perempuan yang kedapatan berzina. Menurutmu harus diapakan ini? Ya garis besarnya seperti itu saudara. Kalau hukum Taurat mengatakan begini, kalau ini begini, kan begitu. Tetapi kita bisa melihat saudara, di dalam bertindaknya Kristus saudara. Dia tidak cepat-cepat meresponi, mengeluarkan statement, dan tidak cepat-cepat berpikir lalu mengambil kesimpulan. Tetapi dia di Alkitab dikatakan bahwa Allah saudara, di situ duduk dulu. Kan begitu ceritanya ya, saya ambil ini aja, nggak bacakan. Duduk dulu, nulis-nulis. Nah sampai sekarang yang menjadi pertanyaan saya itu, Kristus itu nulis apa ya waktu itu tuh? Mungkin gambar burung kah atau gambar apa? Ya, enggak dijelas. Tapi itu enggak penting bagi orang-orang percaya. Untuk itulah Yohanes dengan ilham Allah tidak menulis Yesus menggambar apa. Ya. Tetapi di situ yang ditekankan adalah bahwa Kristus memberi contoh kepada kita untuk tidak cepat mengambil sikap atau tindakan ketika diperhadapkan dengan sesuatu masalah, saudara. Ketika orang banyak menanyakan terus, saudara, terus menanyakan, Kristus hanya mengatakan, oke deh, baik, begini aja deh. Siapa di antara kalian yang nggak berdosa, lempar dia duluan. Gampang toh. Akhirnya Alkitab katakan satu persatu orang itu undur, tinggal mereka berdua. Nah saudara, Kristus itu menguasai Taurat, Kristus itu menguasai firman Allah. Memang di dalam ayat-ayat sebelumnya ahli Taurat mengatakan bahwa Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu Yesus? Tetapi di dalam mengambil keputusan saudara, Kristus itu mempertimbangkan Taurat juga gitu loh. Ya. Contohnya di dalam Imamat 20 ayat 10 saudara.
Bila seseorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina. Ada suatu pertanyaan, kenapa hanya wanita yang dia perhadapkan kepada Kristus? Secara hukum Taurat, oh ini sudah gugur ini. Kalau perzinahan laki-laki dengan perempuan, harusnya dua orang itu dibawa diperhadapkan kepada Kristus. Karena ini hanya satu orang, ya, dan Kristus itu mengetahui apa akal bulus mereka. Berikutnya saudara, Ulangan 17 ayat 5. Maka engkau harus membawa laki-laki atau perempuan yang telah melakukan perbuatan jahat itu keluar pintu gerbang, kemudian laki-laki atau perempuan itu harus kau lempari dengan batu sampai mati. Hanya satu saja yang dibawa. Berikutnya lagi saudara, Ulangan 17 ayat 6. Atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, haruslah mati dibunuh orang yang dihukum mati. Atas keterangan 1 orang saksi saja, janganlah ia dihukum mati. Ketika Kristus mempersilahkan gerombolan orang itu, ayo, yang merasa tidak bersalah, datang ke sini, lempari dia duluan. Apakah ada yang mau bersaksi tentang wanita ini kedapatan berzina? Enggak ada saudara. Enggak ada yang mau bersaksi satupun tentang perzinahan wanita ini. Jadi bisa saya simpulkan pribadi saya ya, ini adalah manipulasi kasus untuk menjebak Kristus. Kenapa? Hukum Romawi saudara, itu tidak mengenal hukuman rajam atau hukuman mati bagi orang yang berzina. Karena bagi mereka itu hal biasa. Tetapi hukum daripada Romawi saudara, itu orang yang kedapatan berzina harus dirajam. Ini kan jebakan. Kalau Kristus membutuhkan rajam, dia akan ditangkap oleh orang Romawi atas pengaduan keluarga daripada wanita yang ada. Jebakan saudara. Tetapi kalau dia mengatakan misalkan tidak dirajam, oh Kristus berarti tidak mempercayai Taurat. Berarti ini bukan nabi, ini bukan guru, bukan pengajar saudara. Ini adalah suatu jebakan, suatu kasus yang dibuat oleh orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi untuk menjebak Kristus. Dan Kristus di sini tidak cepat bertindak. Coba kalau dia langsung, misalkan beliau langsung dapat gini, oke, bawa keluar, rajam sekarang. Udah, kasusnya akan beda. Keluarga daripada perempuan bisa saja menuntut atau memprotes dan mengadukan kepada pemerintahan yang sah secara politik waktu itu, pemerintahan Romawi saudara. Akan ada kasus. Jadi Kristus saudara, di sini dia memutuskan juga sesuai dengan Taurat katakan. Di dalam Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu apa? 1, yang terpenting dalam hukum Taurat, keadilan. 2, belas kasihan. 3, kesetiaan. Yang 1 harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Kristus memutuskan untuk mengampuni wanita, memutuskan untuk tidak merajam karena dia sudah menganalisa, ini kasus ini lain ini. Kasus ini kasus yang dibuat-buat ini. Kalau memang iya, laki-lakinya harus ada di sini. Dan harus ada yang bersaksi 2 atau 3 orang. Karena ada kejanggalan-kejanggalan ini, maka keadilan harus ditegakkan, belas kasihan harus ditegakkan. Dan Kristus memutuskan, loh, kemana orang-orang yang menuduh kamu semua tadi? Saudara, kalau ini ketangkap basah, nggak mungkin lari orang-orang yang nuduh saudara. Karena ini punya dasar kuat. Dan saksinya banyak. Ini diantara semua orang, nggak ada yang mau bersaksi satupun. Iya, saya melihat di kandang, mungkin ya di kandang kuda. Saya melihat di sana, di Padang kemarin, mereka berdua. Saya saksinya. Tidak ada yang mau saudara. Nah, ini yang harus kita contoh di dalam bertindak sebagai orang percaya. Ya, yaitu apa? Kita menjadi serupa dalam Kristus adalah serupa di dalam pola pikir, serupa dengan tutur kata,
serupa dengan kita bertindaknya, itu harus serupa dengan Allah, saudara. Serupa dengan Kristus. Bukan serupa sebagai profesi, saudara. Yang dimaksud di sini serupa dengan anaknya yang tunggal. Semuanya harus jadi pendeta, saudara. Tidak. Tetaplah sebagai profesi Bapak Ibu mana adanya, sepanjang Alkitab tidak melarang. Tetapi pola pikir saudara, tutur kata saudara, ya, tindakan saudara itu harus serupa dengan Kristus. Sebagai pengusaha, berjalanlah sebagai pengusaha saudara. Sebagai karyawan, bekerjalah sebagai karyawan saudara. Tidak harus menjadi pelayan Tuhan full time saudara. Itu panggilan-panggilan tersendiri saudara. Serupa dengan Kristus dimaksud adalah serupa dalam pikiran, serupa di dalam tindakan, serupa di dalam tutur kata saudara. Lanjut saudara ke berikutnya. Bagaimana proses Allah menyiapkan kita untuk menyelesaikan tujuannya? Hidup kita paling tidak ada 3 ini saudara yang menghiasi hari-hari. Masalah, berkat, tanggung jawab. Ekonomi ada masalah di sana. Berkat juga bisa ada jadi masalah saudara. Jadi kehidupan kita orang percaya saudara itu hari-hari itu ya berkutat dengan masalah, dengan berkat, dengan tanggung jawab. Nah ini semuanya saudara ada dalam kehidupan kita berdampak 2 hal. Kalau kita lalui ini semuanya dampaknya 2, frustasi atau termotivasi. Ya. Kalau kita frustasi saudara dengan masalah yang ada, berkat aja loh bisa bikin kita frustasi loh. Kalau kita nggak mengerti tujuan Allah. Akhirnya apa? Kalau kita frustasi maka kita akan menyalahkan Tuhan. Kita akan menyalahkan orang lain. Dan kita akan menyalahkan diri sendiri. Orang lain bisa suami, orang lain bisa istri, orang lain bisa orang tua, orang lain bisa guru, orang lain bisa teman. Kalau kita frustasi dengan masalah, dengan berkat, dengan tanggung jawab yang ada, itu kita akan ya ini menyalahkan Tuhan. Tuhan kenapa ini terjadi? Tuhan begini, Tuhan gini. Ya, menyalahkan orang terus menyalahkan diri sendiri. Kenapa saya lahir dari keluarga ini? Ya. Akhirnya terpuruk saudara dan tidak sampai ke tujuan Allah. Di dalam pola pikir, di dalam tutur kata, di dalam tindakan saudara. Tetapi kalau kita termotivasi saudara, ketika ada masalah, ketika ada berkat, ketika ada tanggung jawab saudara, maka itu akan menjadikan dasar bagi kita untuk menyelidiki firman. Ya. Kenapa masalah ini terjadi? Kita selidiki firman, kita selidiki hidup kita. Wih ini berkat banyak sekali, kenapa ini? Kita selidiki firman, tapi jarang ya kalau banyak berkat selidiki firman ya. Kalau berkat banyak jarang selidiki firman, ya aman-aman aja deh, gitu ya. Tanggung jawab saudara, sebagai pekerja, sebagai pengusaha. Pengusaha tanggung jawabnya juga banyak, harus memastikan karyawannya nyaman. Ya. Karyawan juga begitu tanggung jawabnya memastikan bahwa pekerjaannya selesai dengan baik, bos senang. Nah, ini semuanya menimbulkan masalah. Tapi kalau kita termotivasi saudara, maka kita akan menyelidiki firman, dan berikutnya ketika firman ada dalam hidup kita, maka akan ada pengembangan potensi dalam hidup kita. Ketika pengembangan potensi ada di sana, maka selanjutnya adalah kita masuk dalam tujuan Allah, yaitu tadi bahwa kita harus serupa dengan pikiran Kristus, kita harus serupa dengan perkataan Kristus, kita harus serupa dengan tindakan-tindakan Kristus. Saudara, apakah masalah itu dialami orang yang belum memiliki tujuan? Tidak saudara. Orang yang memiliki tujuan dengan jelas pun Tuhan izinkan masalah di sana. Contohnya, mau contoh nih. Ya kita ambil di Alkitab saja. Ya, Paulus saudara. Tujuannya jelas saudara di situ. Kita bisa melihat Kisah Para Rasul 23 ayat 11. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi ke Roma. Di titik ini yang kita baca saudara, panggilan Paulus jelas. Kalau awal-awalnya adalah memberitakan kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi di dalam Kisah Para Rasul 23 ini jelas kamu harus ke Roma. Bersaksi di sana. Ini Tuhan sendiri yang bicara saudara.
ketika tujuan jelas ini apakah Paulus tidak mengalami masalah? Saudara, di dalam perjalanannya kita bisa melihat saudara, liku-likunya saudara. Di dalam perjalanannya itu dia mau dibunuh ya, supaya ke Roma gagal. Ada orang-orang yang bernasar tidak makan, tidak minum kalau sebelum membunuh Paulus. Tetapi rencana itu oleh karena Tuhan campur tangan diketahui keponakan Paulus gagal. Apalagi memakai alam. Mau pergi Paulus bicara, kita tinggal di sini kayaknya ke depan ini bahaya cuaca. Tetapi karena dia tidak memiliki pengalaman di laut, ya, perwira yang memimpin yang lebih percaya nahkoda sama awak kapal. Tetapi apa yang terjadi? Masalah terjadi. Terkatung-katung di laut. Ketika terbebas dari laut, masuk ke Malta saudara, apa yang terjadi? Dikira sudah bebas. Ternyata ketika malam-malam membakar, membuat api unggun, ada ular. Digigitlah tangannya. Makanya orang-orang segengnya dia mengatakan, ini orang berdosa yang dikutuk oleh Allah ini, dewa ini. Ya, masih ini kita lihatnya akan mati ini. Tetapi ternyata tidak saudara. Setelah ketemu gubernur di sana, gubernurnya bapaknya sakit didoakan sembuh, mendapatkan penghargaan lah pelayanan Paulus. Akhirnya saudara setelah mengalami liku-liku yang ada, kita lihat nih di dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 16. Setelah kami tiba di Roma. Nah, berarti dia tiba di Roma ya. Padahal tadi tujuannya sudah jelas, tapi masalah ada. Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama dengan seorang prajurit yang mengawalnya. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus, saudara. Kalau pikiran, perkataan, tindakan Paulus di dalam perjalanan itu tidak serupa dengan Kristus, enggak sampai saudara. Padahal tujuannya jelas. Nah bagi Bapak Ibu semuanya yang tujuannya sudah jelas, ketika Tuhan izinkan beberapa masalah tadi, milikilah pikiran Kristus, milikilah perkataan Kristus, milikilah gaya tindakan Kristus. Itu yang dimaksud dengan serupa dengan gambaran anaknya dalam diri Kristus. Bukan profesi Bapak Ibu, bukan. Nanti kalau anggapan kita profesi, akan banyak pendeta di dunia ini, ya, akan banyak worship leader di sini, saudara. Karena Tuhan itu melihat kehidupan itu secara utuh. Kalau semuanya pendeta di sini, nanti siapa yang menopang gereja ini? Pengusaha-pengusaha dari pendeta semua, ditinggalkan usahanya, saudara. Orang-orang yang punya skill di dalam musik, di dalam multimedia, semuanya jadi pendeta, saudara. Yang musik nggak ada. Tuhan melihat kehidupan secara utuh. Ya. Jadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan kepada kita, yang pertama adalah mencapai tujuan adalah sebuah proses kehidupan yang panjang. Sebelum kita mengakhiri kehidupan, proses itu tetap ada dan tujuan itu harus kita ikuti proses demi proses, saudara. Yang duduk di depan sini sedang bicara dengan saudara juga sedang mengikuti proses Tuhan, saudara. Yang kedua, Tuhan kita menyukai proses. Ya. Di dalam mewujudkan tujuan orang percaya. Kenapa Tuhan menyukai proses? Contohnya sekali lagi, saudara, bangsa Israel itu hanya beberapa bulan aja harus nyampe di Kanaan. Tetapi karena Tuhan menyukai proses, diizinkan berkeliling 40 tahun. Yang ketiga saudara, kesimpulan adalah kata kunci mencapai tujuan adalah perubahan dalam proses kehidupan. Jadi saudara harus berubah saudara. Tapi bukan berubah yang tidak baik, tapi berubah sesuai dengan apa yang Alkitab katakan, menjadi serupa. Tetapi itu perlu proses saudara. Siap menjalani proses dari Tuhan Bapak Ibu? Siap. Karena saudara kalau nggak siap menjalani proses dari Tuhan, tetap Bapak Ibu akan menjalani proses dari luar Tuhan, malah susah, ya, malah susah saudara. Sekali lagi kembali sebelum saya mengakhiri, kembali saya ajukan pertanyaan ini saudara kepada saudara semuanya. Apa tujuan hidupku atau apa tujuan hidup saudara? Sudah jelas Alkitab katakan ke sana bahwa tujuannya adalah serupa dengan Kristus di dalam berpikir, bertutur kata dan bertindak.
selamat menjalani kehidupan untuk menjadi semakin ya, menjadi gambaran Kristus, saudara. Mulai hari ini ketika keluar, saudara di lift, keluar antri, sudah sabar saja, senyum-senyum ya. Anda duluan, nggak cepet-cepetan ya. Karena kita ingin bertindak dengan baik seperti Kristus. Ya Tuhan. Saudara, keberadaan kita di tempat ini bukan suatu kebetulan. Bahwa Anda selalu ada di dalam pikiran Allah. Bahkan kalau Anda percaya tempat duduk Anda saat ini pun itu Allah merencanakan, saudara. Hari ini kita sudah belajar bagaimana tentang tujuan kehidupan, saudara. Bahwa yang dimau oleh Allah bagi setiap orang percaya adalah kita semakin serupa dengan gambaran anaknya. Dan hari ini kita sudah belajar minimal ada 3 supaya kita serupa dengan Allah. Milikilah pikiran seperti Kristus miliki. Milikilah tutur kata seperti Kristus pernah lakukan. Dan milikilah tindakan-tindakan yang tidak gegabah. Tindakan-tindakan yang selalu dipertimbangkan, baik itu dengan ilmu pengetahuan maupun dengan firman Allah. Terus mintalah hikmat untuk kita bisa selalu tepat di dalam mengambil tindakan-tindakan yang ada, saudara. Terus berkaryalah dengan profesi yang Tuhan percayakan. Anda yang sebagai karyawan, bekerjalah sebagai karyawan dengan sungguh-sungguh. Anda yang bekerja, memiliki usaha sebagai pengusaha, kerjakan itu dengan penuh tanggung jawab. Tentunya kewajiban tanggung jawab di sana ada dan harus dilakukan. Seperti halnya Kristus. Tuhan terima kasih untuk pemahaman baru. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu. Mungkin sebagian daripada kami, Tuhan, ketika datang ke tempat ini kami asal-asalan saja. Yang penting kami hadir, yang penting kami bertepuk tangan memuji Engkau. Dan kami bersyukur ternyata melalui firman ini, Tuhan, Engkau mengendaki supaya yang datang demikian mereka memiliki pemahaman yang baru, sehingga setiap kami di tempat ini pulang dengan wawasan yang baru. Kami berubah, Tuhan. Orang-orang di sekitar kami akan heran, Tuhan. Yang kemarin mungkin kita gerusa-gerusu, saudara, cepat mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan. Tetapi ketika saudara pulang dan mempraktekkan firman, saudara, teman-teman saudara akan kaget. Dan saudara akan menjadi berkat, saudara. Dan dengan demikian, maka penginjilan akan berjalan. Dan jemaat tempat ini, saudara, terus akan ditambahkan oleh Allah. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan sabda-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu menyerahkan selanjutnya Roh Kudus sebagai penolong untuk memimpin umat-Mu di dalam memahami firman yang sudah didengar ini. Di dalam kehidupan hari demi hari, biarlah firman ini terus diingat dan tidak mudah dilupakan oleh karena masalah yang ada, oleh karena tanggung jawab kesibukan. Tetapi Roh Kudus mengingatkan umat-Mu di tempat ini dengan firman ini. Bahwa di dalam kehidupan sehari-hari, Tuhan menginginkan setiap orang percaya untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Bertutur kata, berpola pikir maupun bertindak. Terima kasih Allah, terima kasih. Hamba-Mu berdoa untuk Bapak Gembala di tempat ini dan Ibu Tuhan yang Kau percayakan untuk menggembalakan domba-domba-Mu di tempat ini, Tuhan. Kami berdoa, hamba-Mu berdoa untuk kesehatan hamba-Mu yang saat ini tidak bersama dengan jemaat. Dimanapun hamba-Mu Kau percayakan untuk melayani, di situ ada mukjizat, di situ ada pertobatan, dan nama-Mu dipermuliakan, Tuhan. Tuhan, Engkau terus menjagai hamba-Mu dimanapun, baik itu pergi maupun pulang kembali ke tempat ini. Tuhan menjaga dan memproteksi hamba-Mu Pak Novel Furno, Tuhan, beserta dengan Ibu. Dan hamba-Mu juga berdoa untuk setiap majelis yang ada, kepala-kepala bidang koordinator yang ada, Tuhan. Biarlah semuanya, Tuhan, menopang hamba-Mu dalam pelayanan ini untuk kemuliaan nama-Mu semata, Tuhan. Biarlah pelayanan-pelayanan diadakan di tempat ini, pelayanan yang terus berkembang, pelayanan yang terus, Tuhan, berdampak, sehingga Tuhan akan ada ibadah 1, 2, dan 3, Tuhan, di tempat ini. Dan nama-Mu dipermuliakan Allah. Karena kami percaya
ketika pelayan-pelayan itu sungguh-sungguh, ketika pelayan-pelayan itu merendahkan hati dan hidup di dalam Tuhan, maka disitulah Tuhan akan kirimkan jiwa-jiwa. Karena jiwa-jiwa milik Tuhan. Tuhan tidak akan pernah mengirimkan jiwa-jiwa di gereja yang mati, karena Tuhan menyayangi umatnya. Tuhan berkati umatmu. Tuhan berkati pekerja-pekerja di tempat ini, saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga umatmu yang hadir pada pagi hari ini, Tuhan. Baik yang ada di ruangan ini maupun yang sedang menyaksikan live streaming kami, Tuhan. Apapun yang sedang dihadapi, persoalan, permasalahan, pergumulan, terutama tentang masih bingungnya tujuan kehidupan, biarlah melalui firman ini mereka dikuatkan. Mereka memiliki wawasan dan pandangan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku. Hamba-Mu selesai sampai di sini mengabarkan isi hatimu. Jika Tuhan berkehendak dan Tuhan menginginkan sesuatu untuk hamba-Mu boleh kembali di sini, itu semua terserah dan itu semuanya ada di tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan, inilah ucapan syukur dan permohonan kami alaskan di dalam nama Tuhan. Kami berdoa, haleluya.